Agenda Public Expose hari ini adalah penyampaian profil perusahaan, gambaran operasional, kinerja keuangan, dan juga program keberlanjutan perseroan. Sebagaimana disampaikan, agenda pertama kami adalah mengenai profil perusahaan. Beroperasi selama lebih dari 30 tahun, perseroan telah tumbuh sebagai distributor bahan baku pakan, pangan, dan produk consumer goods terkemuka di Indonesia. Dibekali pengetahuan yang mendalam tentang produk dan pasar domestik, PT FKS Multi Agro Tbk telah memantapkan kehadirannya dengan eksistensi kantor cabang dan gudang yang memiliki jaringan distribusi nasional. Keberhasilan tersebut tentunya tidak lepas dari visi dan misi yang secara konsisten dipegang teguh dan menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja perseroan. Visi dan misi kami yaitu menjembatani potensi menuju keberhasilan dengan misi mengembangkan dan menyinergikan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan proses yang handal dalam menjalankan kegiatan usaha demi kepentingan mitra bisnis dan pelanggan di sepanjang rantai pasok pangan dan pakan. Melibatkan karyawan terbaik dan manajemen yang berdedikasi, perseroan berkeyakinan bahwa keberhasilan yang telah ada dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan untuk dapat mencapai target-target baru di masa depan. Berikut kami sampaikan susunan manajemen perseroan berdasarkan rapat umum pemegang saham luar biasa tanggal 27 Juni 2023 yang lalu. Dewan Komisaris, Komisaris Utama Bapak Farhan Rio Gunawan, Komisaris Independen Bapak Hidayatullah Suralaga, Komisaris Independen Bapak Faiz Ahmad, Komisaris Bapak Horst Siegfried Gunter, Komisaris Bapak Kusnarto. Sementara di direksi, Direktur Utama Agung Cahyadi Kusumo, Direktur Ibu Lucy Cahyadi, Direktur Bapak Bong Weli Swandana, Direktur Ibu Liao Shulan, Direktur Ibu Leni Yohanda Kartadinata, dan Direktur Bapak Chung Hansen. Saat ini kegiatan usaha yang dijalankan perseroan bersama entitas anak terdiri dari usaha sales dan distribusi dan juga logistik services. Sales dan distribusi adalah kegiatan usaha utama PT FKS Multi Agro Tbk dan PT FKS Pangan Nusantara, di mana kedua perusahaan ini memiliki peran penting untuk mendistribusikan produk kepada para pelanggan, Recording in progress. pangan dan pakan, serta produk fast moving consumer goods atau FMCG, lainnya melalui jaringan distribusi nasional yang dapat menjangkau saat ini lebih dari 200 kota di Indonesia. Port-to-door logistik, untuk memperkuat layanan sales dan distribusi yang ada, perseroan juga melalui entitas anaknya membangun rantai pasokan terintegrasi yang berperan memastikan ketersediaan pasokan, menjaga keandalan distribusi dan mewujudkan proses operasional yang efisien dengan memberikan layanan logistik servisnya, khususnya di layanan jasa kepelabuhan. Jasa tersebut terdiri dari jasa port handling, stevedoring atau bongkar muat, warehousing pergudangan, dan juga tracking atau pengangkutan yang menjadikan kami sebagai penyedia jasa one-stop port-to-door solution terpercaya bagi mitra bisnis dan pelanggan kami. Demikian agenda pertama kami sampaikan. Saya izin untuk melanjutkan agenda kedua, yaitu mengenai gambaran operasional perseroan. Memasarkan produk andalan kami yang terdiri dari kedelai merek Bola, berbagai macam bahan baku pakan dan produk-produk consumer goods yang terdiri dari pantry needs atau kita bilangnya kebutuhan dapur, snacks atau jajanan, biskuit dan confectionaries, dan juga cooking food atau bahan-bahan yang siap kami masak, yang mana merupakan produk tersebut dihasilkan oleh perusahaan afiliasi di bawah FKS Group. Perseroan mengelola jaringan gudang dan depo di kota-kota besar dan strategis untuk menjaga kunci keandalan distribusi. Jaringan distribusi gudang dan depo tersebut didukung oleh operasional 3 integrated warehouse yang berlokasi di Cilegon, di Banten, Teluk Lamong di Jawa Timur, dan juga di Belawan di Medan. Berikut kami akan tayangkan video profil salah satu kegiatan integrated warehouse kami di Pelabuhan Cigading, Kota Cilegon, yang beroperasi melalui entitas anak perusahaan kami, yaitu PT Sentra Grain Terminal
untuk dapat kita saksikan bersama. Welcome to Central Grain Terminal, where the logistics revolution through innovation propels our vision towards a world-class dry bulk terminal. As a pioneer, we are elevating Indonesia's industry to global prominence by transforming the conventional process of material handling into modern and efficient methods across Indonesia's ports. Our winning combination of highly skilled and well-trained professionals, rigorous quality control measures, and state-of-the-art technology makes us a trusted and reliable partner to provide one-stop service solutions. As a fast and secure dry bulk terminal, we are committed to giving the best services to our valued customers and to supporting the government in maintaining national food security. Central Grain Terminal, connecting potential. Agenda kedua, selanjutnya oleh Ibu Lucy akan disampaikan kinerja keuangan perseroan sebagai agenda ketiga. Terima kasih. Terima kasih Bapak Agung. Agenda selanjutnya kami akan membahas mengenai kinerja keuangan perusahaan. Yang pertama mungkin boleh ditayangkan laporan keuangan rugi laba perseroan. Pendapatan sampai dengan 30 September 2023, pendapatan mencapai nilai lebih dari 1 miliar US dollar atau di sini adalah mengalami sedikit penurunan sebesar 12,1% dibandingkan periode yang sama dengan tahun sebelumnya. Hal ini lebih disebabkan karena penurunan volume penjualan seiring dengan penurunan permintaan secara makro, khususnya di kuartal 1. Laba bruto sampai dengan September 2023 senilai 45 juta dolar, penurunan sekitar 22,4% dibandingkan dengan periode yang sama dengan tahun sebelumnya. Hal ini terkait dengan penurunan nilai persediaan. Namun demikian, secara margin tetap berada hampir di tingkat yang sama, hanya mengalami sedikit penurunan terkait dengan perbaikan-perbaikan pada internal proses yang kami lakukan untuk meningkatkan efisiensi termasuk di dalamnya proses digitalisasi untuk beberapa proses utama dalam usaha. Secara persentase, laba operasional dapat berada pada level yang sama, dipertahankan di tingkat 2,7%, kurang lebih sama dengan tahun sebelumnya. Laba periode berjalan mengalami penurunan terutama disebabkan karena peningkatan beban keuangan, peningkatan biaya umum secara global, tingkat bunga secara global, serta tambahan pinjaman yang diambil untuk keperluan rencana belanja modal yang dilakukan untuk pengembangan bisnis, khususnya di segmen logistik. Laporan kedua, laporan posisi keuangan. Posisi total aset meningkat terkait dengan peningkatan kas serta peningkatan persediaan yang baru tiba mendekati akhir semester 2023, di mana sebagian besar pembiayaan pengadaan persediaan digunakan
melalui fasilitas modal kerja yang dimiliki oleh perseroan. Selanjutnya, untuk rasio-rasio keuangan, di tengah perekonomian yang melambat di tahun 2023, perseroan tetap dapat mempertahankan rasio-rasio lancar maupun rasio keuangan lainnya secara sehat, sebagaimana dapat Bapak Ibu lihat di tayangan yang kami berikan. Selanjutnya untuk posisi laporan arus kas. Pada periode 30 September 2023, kelompok usaha berhasil mendapatkan arus kas positif dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, di mana pada tahun sebelumnya arus kas positif untuk arus kas ada yang mengalami negatif didapatkan dari penurunan kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi. Demikian laporan kinerja keuangan. Selanjutnya, kami lanjutkan untuk program keberlanjutan perseroan. Perusahaan meyakini bahwa keberhasilan aspek finansial dan operasional suatu perusahaan harus diimbangi dengan perhatian terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau yang umum disebut ESG. Aspek-aspek ESG inilah yang akan menjaga keberlangsungan usaha perseroan dalam jangka panjang. Pilar ESG yang ada di FKS. PT FKS Multi Agro Tbk dan entitas anaknya berpedoman pada 4 pilar ESG berikut sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan investasi strategis dalam kegiatan operasionalnya. Tidak hanya senantiasa meningkatkan praktik bisnis yang baik, kami juga berusaha untuk tetap produktif untuk dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Untuk itu, berikut adalah flagship program yang menjadi fokus utama kegiatan ISG Perseroan. Yang pertama, Road to Zero Waste Program. Program pengelolaan sampah yang dihasilkan dari kegiatan perkantoran dengan melibatkan Waste for Change Management untuk memastikan bahwa sampah yang dihasilkan setiap harinya dapat dikelola dengan baik sehingga mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan. Seluruh karyawan di kantor pusat telah membiasakan diri untuk memilah sampah berdasarkan kriteria tertentu sehingga sampah tersebut dapat dikelola atau bahkan di-recycle menjadi produk lain yang tidak mencemari lingkungan. Kedua, mendukung Indonesia Emas tahun 2045. Kegiatan ini merupakan serangkaian program yang sudah berjalan sejak tahun 2021, di mana puncaknya adalah Festival Guru Inspiratif yang diselenggarakan pada Juni 2023 di Cilegon dengan melibatkan lebih dari 200 peserta dari berbagai sekolah menengah ke atas di wilayah Serang dan Cilegon Raya. Tempe Park. Dalam rangka melestarikan tempe sebagai warisan kebudayaan Indonesia, FKS Multi Agro secara bertahap mengembangkan Tempe Park sebagai pusat riset dan pengembangan atau R&D dan taman edukasi yang berkelanjutan di mana masyarakat bisa mempelajari langsung bagaimana tempe dibuat dengan cara yang modern dan higienis. Nantinya akan dibangun juga berbagai fasilitas yang diharapkan dapat mendongkrak perekonomian warga di sekitar Tempe Park. Keempat, Tanjung Jabung Project. FKS Multi Agro memberdayakan petani di lokasi proyek Tanjung Jabung Jambi untuk melakukan kegiatan pertanian dengan memanfaatkan lahan pasang surut yang sebelumnya kurang produktif. Berkolaborasi dengan para ahli dari Institut Pertanian Bogor, proyek ini telah memberikan dampak positif bagi produktivitas lahan dan hasil panen secara keseluruhan. Berikut kami tayangkan video program Tanjung Jabung Project untuk disaksikan bersama. Ya, bagi petani kami sangat
bermanfaat sekali. Setelah ada kegiatan budidaya jenuh air, sekarang bisa menjadi kering dan bisa ditanami dengan maksimal. Kita punya teknologi yang kita sebut dengan teknologi budidaya jenuh air. Ini bisa memperbaiki kondisi kesuburan tanah. Kita bisa mengatasi keracunan itu sehingga produktivitas bisa ditingkatkan. Alhamdulillah ada program FKS ini, kita ada suatu peningkatan penghasilan dari perajin-perajin di sini, mendorong potensi yang ada di sini, jadi membantu ke dampak masyarakat sini juga. Kegiatan ini sejalan dengan visi FKS Multi Agro dalam memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk menjadi bagian dari strategi keberlanjutan kami dalam menciptakan nilai tambah dan dampak yang positif bagi banyak pihak, termasuk lingkungan dan komunitas. Kami mengharapkan apa yang kami lakukan dapat menjadi contoh dan pembelajaran nyata yang baik. Dan kami mengajak seluruh instansi pemerintah terkait, akademisi, dan rekan institusi untuk ikut berpartisipasi dalam program ini. Melalui program-program tersebut yang sempat Bapak lihat dalam tayangan sebelumnya, kami percaya bahwa dengan fokus untuk memberikan dampak berkelanjutan, kami dapat memastikan pertumbuhan yang berkesinambungan dan berkelanjutan bagi perseroan, serta dapat turut berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di sekitar wilayah operasional kami. Manajemen FKS Multi Agro Tbk menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan, khususnya mitra dan pelanggan kami yang senantiasa setia mendukung kami dari tahun ke tahun. Manajemen memahami bahwa beberapa tahun ini menjadi tahun yang penuh tantangan. Namun berkat dukungan dan loyalitas Bapak Ibu sekalian, kami tetap dapat mempertahankan kualitas produk dan layanan yang kami berikan, dan perseroan terus berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan di masa-masa mendatang. Demikian materi Public Expose tahunan kami pada hari ini.